Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Shalom Lam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dong Tien. Salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk Indonesia Raya kita tercinta. Hari ini tepat Hari Pahlawan, Senin 10 November 2025. Hari Pahlawan yang ke-80 ya. Bersama pribadi dan keluarga saya pengen mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan ke-80 tanggal 10 November 2025. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya ya, tapi bukan pahlawan nih, tapi ada bangsa yang lebih menghargai jasa pahlawan adalah bangsa yang tidak menjadikan penjahat sebagai pahlawan. Pagi ini teman-teman, saya pengen kembali menegaskan apa yang saya sampaikan kemarin di awal ya. Pada saat saya bahas tentang Purbaya Yudesadewa yang sejak masalah Wush itu mengambil tampuk kepresidenan secara de facto dari Prabowo. Nah kemarin kan teman-teman udah lihat kan, saya bawa papan nama, saya pasang di baju saya, papan nama akrilik ya. Kenapa saya pakai itu? Supaya kan saya bilang kan supaya saya nggak dikata-katain botak atau apa kan sama anak-anak kebun kopi RT berapa gitu, RT 10 RT 10 apa berapa tuh lupa saya ya, pokoknya deretan depan inilah yang deretannya Al Jihad sampai Anu, musola Al Jihad sampai Masjid An-Nur itu kan anak-anaknya pada berandal semua itu ya kan? Nah kenapa saya kembali lagi menyampaikan dalilnya? Ada satu hadis riwayat Tirmizi. Belum lama, sebenarnya saya sudah lama tahu, tapi saya baru dengar lagi ketika diucapkan oleh salah seorang politikus Malaysia ya, dari Partai Amanah Negara. Dia merupakan anggota Dewan Rakyat Malaysia dari Johor ya, daerah Seri Gading tuh daerah Johor apa Selangor lupa saya, pokoknya itulah. Hadisnya tuh begini, ini dari hadis riwayat Tirmizi dan ini hadis sangat sahih ya. Panggillah orang tersebut dengan panggilan yang terbaik dan jangan engkau panggil orang tersebut dengan panggilan yang tidak baik. Jangan engkau panggil orang tersebut dengan panggilan yang tidak pantas ya. Jadi nggak elok gitu loh kalau kita memanggil orang, menyebut orang dengan sebutan-sebutan yang nggak elok rasanya. Apalagi kita memanggil orang, oke lah kita memanggil aja deh, kita panggil orang dengan sebutan-sebutan yang nggak pantas, itu kan bagi kita orang Islam kan bertentangan keras banget dengan hadis yang tadi. Dan itu hadis yang sangat sahih loh, riwayatnya jelas dari Imam At-Tirmizi ya. Nggak boleh kita memanggil, jangan spesifik loh mengatakan panggillah orang dengan panggilan atau sapaan yang baik, yang bagus, yang indah gitu ya. Coba anak-anak sana, anak-anak kebun kopi yang depan itu ngata-ngatain saya atau panggil saya dengan sebutan botak, begitu saya mau konfrontir langsung lari. Padahal saya pengen minta pertanggungjawaban dan saya ingin mendidik mereka untuk memperbaiki hujahnya. Toh di dalam Al-Quran saya lupa surah apa namanya, di situ juga disebut berdebatlah, berhujahlah dengan cara yang baik ya, dengan cara yang bermakrifat, dengan cara yang bermaslahah, dengan baik ya. Berhujah silahkan ya, tapi berhujahlah dengan hujahan yang baik. Karena saya pengen mendidik mereka sebenarnya, tapi mereka lari. Makanya saya simpulkan, ini anak-anak ini adalah anak-anak yang nggak diurus sama orang tuanya ya. Atau saya bilang kemarin kan, saya bilang aja ini anak-anak yang maknya lonte, bapaknya gigolo ya. Kenapa? Anak baik
Kan Anda para pemirsa suka mengatakan ini, anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak baik, anaknya juga pasti akan nggak baik. Kalau anaknya baik, orang tuanya pasti baik. Contoh kasus kemarin, saya baru pulang dari Musola Al-Hikmah di sana, di Camar, ya, Camar Residence sana. Habis pulang dari Bintaro Plaza, ada anak kecil. Saya selesai, ya, doa, zikir doa, saya sholat witir 1 rakaat, itu tiap hari saya lakuin setiap habis isya. Kadang 1, kadang 3 rakaat saya sholat witir. Pulang langsung disalim saya. Dan ada 2 anak kecil di situ. Ya, 1 anak kecil oke lah, masih belum akil balik lah, masih bermain-main apa segala macam, tapi kan udah dikondisikan sama orang tuanya. Tapi 1 ini anak kecil. Saya yakin ini anak yang salim sama saya udah dibiasain sama orang tuanya sholat di masjid. Dan jadi anak yang sopan sama orang yang lebih tua, baik sama banyak orang. Ini pasti didikan, ini baru anak hasil didikan orang tua yang benar, yang bagus, yang baik. Kenapa? Orang tuanya benar, orang tuanya bagus, orang tuanya baik. Dan saya yakin anak itu juga dididik untuk berhujah yang baik kepada siapapun. Kepada jamaah Musola Al-Hikmah, kepada jemaah Masjid At-Taqwa Camar, kepada warga Camar Residen, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya di sekolahnya, kepada bapak ibu guru di sekolahnya, kepada kepala sekolahnya, dan seterusnya. Orang tuanya pasti mengajarkan itu. Itu baru orang tua benar dalam mendidik anak. Bukan masalah, kamu di ini, iya ini. Bukan masalah menghadapi anak zaman sekarang. Maaf, menyesuaikan apa segala macam. Memang menyesuaikan, tapi untuk beberapa hal-hal yang prinsip memang kita harus tegas. Sesuaikan betul, tapi untuk hal-hal yang prinsip kita harus tegas sebagai orang tua. Ya, jangan hal-hal yang prinsipil kita malah lemesin, nggak boleh. Contoh hal-hal yang prinsip yang kita lagi bahas ini. Berhujahlah dengan hujahan yang baik. Ya. Berhujahlah, berhujah itu maksudnya berbicara. Ya. Berhujahlah dengan hujahan yang baik. Berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Ngomonglah dengan omongan yang baik. Itu kan diajar, itu kan perintah agama. Perintah agama Islam di Al-Qur'an ada. Dan panggillah orang dengan panggilan yang baik. Panggilan yang terbaik, ya, dengan sapaan yang indah, dengan sapaan yang baik. Itu perintah agama, hadis jawabannya. Kalau orang memanggil orang dengan sapaan atau panggilan yang buruk, berarti orang tersebut tidak mengikuti perintah agama Islam. 1, yang kedua, orang itu memang bukan orang Islam. Itu aja. Kenapa? Orang di luar agama Islam, rata-rata dari mereka tidak ada syariahnya. Orang banyak bilang, wah, Islam nih kaku kali. Islam tuh kaku kali, banyak kali aturannya. Dikit-dikit aturan, dikit-dikit diatur, dikit-dikit. Terkekang kali aku. Udah aku murtad aja, aku keluar aja dari Islam. Aku capek diatur. Ini itu. Aku gak mau hidupku diatur. Hidup ini hidupku segala macam. Ya lu kalau gak mau diatur jangan jadi orang, goblok. Lu jadi hewan kalau gak mau diatur. Hewan aja juga hewan aja nih, maaf ya, masih mau diatur. Kalau nggak mau lu jadi hewan liar. Kalau lo nggak mau, ya lu jadi hewan liar aja sekalian. Makanya saya bilang Islam ini adalah agama yang naturnya apa yang sesuai dengan natur manusia. Ya harus banyak diatur supaya tidak menjadi seperti hewan liar. Karena ketika hewan sudah menjadi liar, maka susah untuk dijinakkan. Itu. Ya, jadi teman-teman, bukan Islam tuh keras, kaku.
banyak. Memang Islam aturannya ketat, tapi bukan berarti untuk menyusahkan, enggak. Justru itu untuk menjaga, melindungi, merawat kita supaya kita tidak kejeblos ke dalam sesuatu yang tidak bermaslahat. Itu cara berpikir yang benar. Bukan kita berpikir dengan cara yang tidak benar. Ya. Kalau kita berpikir dengan cara yang nggak benar, yang ada di bawah alam bawah sadar kita, kita akan ejek-ejek Islam terus. Bahwa Islam gini itu segala macam, ya. Makanya kenapa Islam itu perfect sangat, ya. Karena ini disitulah letak keparipurnaannya sebuah kemanusiaan. Letak paripurna natur sebagai manusia itu semua sudah di cover oleh Islam, ya. Termasuk manusia tidak mau kan diejek-ejek, dibuli-buli, dirundung-rundung, ya, dengan panggilan-panggilan, dengan kata-kataan, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Kalau berhujah, hujahlah yang baik, kan sudah ada aturannya semua. Nah, kenapa kasus perundungan ini banyak terjadi? Ya karena orang tidak tahu. Ya karena yang pertama jelas orang itu bukan orang Islam. Yang kedua, di keluarganya berantakan. Ya tadi saya bilang, keluarganya pada kagak ngurus. Orang tuanya salah. Ya orang tuanya juga tukang rundung barangkali, tukang bully barangkali. Yang ketiga, apa? Orang tersebut memang orang Islam tapi tidak menjalankan perintah agama Allah. Ibaratnya gini, apa yang enak di dia jalanin, kalau yang gak enak gak mau dijalanin, itu namanya bodoh, goblok, dan tolol. Itu aja. Islam itu tidak seperti itu, tidak sakar PDW, tidak semau gue, tidak suka-suka gue gitu loh. Ada jelas perintah udkhulu fis-silmi kafah. Kalau berislam itu harus serius, harus menyeluruh, harus total, harus maksimal, sungguh-sungguh, nggak main-main, gitu. Jelas semua. Aturan mainnya udah jelas. Ya tinggal kita ikutin aja. Dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita nanti husnul khatimah akhir hidup. Jangan kita su'ul khatimah, ya. Makanya kenapa saya nyaman di agama Islam ini. Setelah kemarin sempat mengateiskan diri saya, sempat ya salah pergaulan, sempat salah segala macam, ya. Karena saya baru menyadari bahwa di dalam agama Islam lah kebenaran itu ada. Bukan relatif, kebenaran tidak relatif. Di Islam kebenaran adalah mutlak. Kenapa? Karena didapat dari sumbernya langsung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman, saya cuma mau menyampaikan, ya. Janganlah lisan tuh dibiasain berhujah-hujah yang enggak gitu loh. Minimal kalau kita enggak bisa berhujah yang baik, paling diem atau enggak perbanyak menggunakan lisan dan mulut bibir kita ini untuk menyebut nama Allah, untuk memuji Allah, ya, untuk bersalawat, menghormati, berikan salam, berikan pujian kepada Nabi SAW, atau gunakanlah untuk hal-hal yang baik lainnya. Dan jangan pernah gunakan lisan kita ini untuk manggil orang dengan panggilan-panggilan yang nggak baik, nggak boleh. Sudah ada perintahnya semua, tinggal kita jalanin aja. Jangan ibaratnya yang enak dijalanin, yang gak enak ogah dijalanin. Nah itu mah bukan orang Islam namanya. Itu mah namanya orang yang ajarannya custom, sakar PDW gitu. Nggak boleh itu. Islam bukan agama custom teman-teman. Tapi sudah jelas aturan mainnya, sudah terorganisir, dan sudah jelas bagaimana kita melaksanakan ajaran agama Allah ini. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam, gak ada lagi yang lain. Makasih ya teman-teman. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Rahayu untuk semuanya.